Tetap semangat ya. Wah, kita percaya bahwa hari-hari ini akan banyak kemenangan-kemenangan ya. Karena saudara, ketika saudara bisa menang secara roh, pasti kemenangan itu terjadi ya. Banyak kesaksian yang masuk ke WA saya bahwa ketika mereka sudah menang secara roh, mereka melihat pembelaan Tuhan itu secara luar biasa ya. Jadi hari ini jangan berlomba-lomba menangnya secara masalah, tapi menanglah secara keinginan daging, hawa nafsu ya. Semua yang berbau dosa, saudara bisa menang atas keinginan daging. Disitulah Tuhan akan melakukan perkara besar. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur buat siang ini kalau kami masih diberi kesempatan untuk mendengar vitamin kekuatan. Karena hari-hari ini kami cuma butuh satu kekuatan. Karena firman Tuhan berkata, orang yang semangat itu orang yang bisa menanggung penderitaannya. Kami butuh kekuatan untuk kami bisa semangat dan untuk kami bisa bertahan sampai kesudahannya. Sehingga kami dapat menanggung penderitaan kami dan kami keluar pasti lebih dari pemenang. Urapi bibir lidah hamba-Mu dan semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Engkau melawat setiap yang bergabung siang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang jangan berputus asa ya. Kita percaya bahwa banyak orang berputus asa seperti khotbah saya sebelumnya. 3S ingat loh ya, sempit ya, sempit, sesak pintunya, sempit jalannya sedikit ya. Saudara lihat ya, untuk menjadi pengikut Kristus masuk di dalam kerajaan Allah itu tidak gampang loh. Sempit, sesak, dan sedikit ya. Yang dimurnikan hari-hari ini, yang bisa lulus juga sedikit. Makanya pastikan hari ini kita jangan pernah berputus asa. Karena untuk masuk di dalam kerajaan Allah itu sempit, sesak, dan sedikit ya. Kalau kita melihat akhir kehidupan kita hari ini, kita harus bisa lulus, saudara. Jangan sampai kita tidak masuk dalam kategori yang sedikit. Sesempit, sesusah apapun hidupmu hari ini, jalanmu yang sempit, tetaplah punya semangat, jangan berputus asa. Karena jalan inilah jalan yang menuju kebenaran dan kehidupan. Pastikan saudara dan saya tidak memilih jalan dunia dengan segala kenikmatannya, jalannya terbuka lebar ya, jalannya tidak perlu sempit, tidak perlu sesak, tapi jalan ini jalan yang menuju kebinasaan. Hari ini jangan berputus asa, karena hari-hari ini kalau saudara lihat banyak orang yang sudah kehilangan semangat. Orang yang sudah berputus asa itu gimana saudara? Kehilangan semangat, hidupnya pesimis, sudah tidak punya pengharapan ya. Makanya kalau orang yang kehilangan semangat itu selalu mukanya itu muram, suram gitu, seperti saya dulu. Waktu saya dulu menghadapi keadaan yang begitu sulit, saya putus asa, saya itu mukanya muram, suram, kata teman saya sangar ya, serem mukamu dulu ya, kayak mau gigit orang saudara. Tapi beda ketika kita punya pengharapan, walaupun keadaan kita sulit, ketika kita semangat, kita punya pengharapan, kita tetap optimis, walaupun tidak ada bukti, kita tetap optimis bersama Tuhan. Makanya Roma 12 ayat 11 berkata gini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Hari ini hidup saudara dan saya di tengah masa sukar. Kalau kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, izinkan roh kita tetap menyala-nyala dan layani Tuhan. Orang banyak bertanya buat saya, Bu Eli, apakah orang melayani Tuhan itu harus seperti Bu Eli? Khotbah ya, terus jadi gembala,
mungkin jadi worship leader dan sebagainya, enggak. Saudara perlu tahu arti kata melayani Tuhan itu 1 hari 24 jam kita menghamba kepada Tuhan. Orang melayani Tuhan menyenangkan hati Tuhan dengan perbuatan baik kita. Respon kita. Menyenangkan Tuhan dengan ibadah kita. Waktu kita intim, kita sering berdoa, baca firman, kita nyembah Tuhan. Itu ibadah, saudara. Melayani Tuhan. Berbuah roh yang lebat hari-hari ini di tengah masa sukar, itu melayani Tuhan. Waktu saudara disakiti tetap ngampuni, itu melayani Tuhan. Saya sering ngomong buat ibu-ibu, sudahlah baik aja sama suamimu. Walaupun kamu disakiti, kamu bukan melayani manusia. Kamu melakukan ini bukan buat suamimu. Tapi kamu melakukan yang terbaik, melayani suami yang jutek, melayani suami yang selingkuh, melayani suami yang tidak menghormatimu, itu karena kamu sedang melayani Tuhan. Karena kamu sedang mau melakukan hal yang terbaik buat Tuhan. Percayalah, kalau Tuhan disenangkan dengan apa yang kita lakukan waktu kita melayani Dia, percayalah, Tuhan juga tidak akan segan-segan lagi untuk memberikan apa yang terbaik buat saudara dan saya. Amin, saudara. Dan saudara tahu hari-hari ini ketika hidupmu susah, hidupmu hari ini tokomu sepi, usahamu lagi berantakan, tapi engkau tetap bisa bersuka cita, ngucap syukur, tetap semangat, tidak putus asa. Itu melayani Tuhan, saudara. Melayani Tuhan tidak harus berbicara di atas mimbar, pinter khotbah, terus sumbang uang gereja yang besar. Tidak harus, saudara. Kita melayani Tuhan 24 jam dengan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapannya. Itu yang perlu saudara lakukan hari ini. Amin, saudara. Makanya hari ini jangan putus asa. Keadaan apapun, Roma 12 ayat 11, aku mau punya roh yang menyala-nyala dan aku mau melayani Tuhan. Lepas keadaanku tambah baik, lepas keadaanku tambah parah, aku tetap punya roh yang menyala-nyala dan aku mau melayani Tuhan. Sesulit apapun jalan hidupku, aku tetap mau bersuka cita, aku tetap mau mengucap syukur. Sesakit apapun hidupku, aku tetap mau mengampuni, aku tetap mau mengasihi. Itulah kehidupan melayani Tuhan. Aku tetap mau beribadah. Aku tetap mau memberikan waktu-waktuku untuk berdoa, untuk baca firman. Aku mau tetap untuk hidup dalam menyembah Tuhan. Banyak orang justru ketika masalahnya berat, waktu untuk menyembahnya dikurangi. Kenapa? Karena lebih fokus dengan kehadiran masalah daripada fokus dengan kehadiran Tuhan. Mereka lebih melihat kehadiran masalah itu seolah-olah menentukan kehidupan mereka. Menentukan masa depanmu. Padahal kehadiran Tuhan di dalam hidup saudara dan saya sudah lebih dari cukup buat saudara dan saya hidupnya terjamin. Amin, saudara. Tapi itu sering diabaikan. Lihat masalah, lihat suami yang jutek, lihat pasangan hidup, lihat rekening koran, itu lebih jadi fokus. Sehingga ketika itu menjadi fokus di mana masalah segala-galanya, percayalah, saudara tidak akan bisa melayani Tuhan. Saudara tidak akan bisa mengambil satu titik untuk menyenangkan hati Tuhan karena seluruh pusat perhatianmu masalah, bukan lagi Tuhan. Hari ini kita percaya ya, saudara tidak perlu hari ini punya wajah yang suram, muram, dan seram. Saudara dan saya hari ini pasang wajah yang sukacita. Karena kalau ditanya orang, keuanganmu gimana? Wow, luar biasa. Padahal orang tahu keuanganmu hancur-hancuran. Orang tahu rumahmu dilelang bank. Tapi orang bisa lihat sukacita di wajahmu. Kenapa? Karena saudara berkata, aku hidup, aku mau punya roh menyala-nyala dan aku mau melayani Tuhan setiap saat. Lepas keadaan hidupku secara lahiriah merosot. Tapi ketika aku punya roh yang menyala-nyala dan aku melayani Tuhan, maka batiniahku akan diperbaharui dari hari ke hari. Itulah target
Tuhan buat saudara dan saya hari ini. Nggak pusing lahirianya merosot, karena yang lahiria itu pada akhirnya Tuhan pasti sanggup memulihkan. Tapi yang Tuhan kejar hari ini adalah manusia batinia saudara dan saya. Dia lagi mau menilai batinianya gimana sih. Waktu aku tidak jawab doanya, aku izinkan keadaannya tambah buruk. Aku mau menilai, rohnya menyala-nyala, apa dia tetap bisa menghamba kepadaku, atau justru hari ini menghambanya hanya kepada masalah. Hidupnya hanya ditentukan masalah. Kalau masalahnya terlihat jalan keluar, dia baru bisa sukacita. Bohong kalau kita nyanyi, kaulah segalanya di dalam hidupku. Bohong. Ternyata itu cuman asbun, begitu masalahmu tambah berat, bohong. Yang jadi fokus bukan lagi Tuhan, tapi masalah. Tuhan, kalau suamiku sudah kembali, aku baru mau melayani Tuhan. Aku baru bisa menyaksikan kebesaran-Mu. Tidak harus. Tuhan cuma lihat hari-hari ini. Walaupun engkau lahiriamu merosot, tapi sepanjang engkau tetap punya roh yang menyala-nyala dan engkau tetap melayani Tuhan, itulah kemenangan di mata Tuhan. Itulah sesuatu yang menyenangkan hatinya Tuhan. Amin. Jadi hari ini jangan putus asa, ya. Hari ini jangan pernah berputus asa. Jalani hidup itu ikuti arusnya aja. Saudara kalau berenang ikuti arusnya sungai, capek tapi lama-lama sampai. Tangkap ya saudara. Tapi kalau saudara berusaha melawan arusnya Tuhan, capek loh. Ngelawan arus tuh capek, tapi tidak sampai saudara. Tapi kalau saudara terus ikuti arusnya Tuhan, seperti saya ajarkan khotbah kapan lalu, bahwa Tuhan pegang skenario hidup karena dia sutradara yang handal dan saudara cuma jadi pemain. Ikuti. Apa sih skenarionya hari ini? Ada hal buruk, ikuti. Ikuti aja. Satu hari demi satu hari, satu hari. Satu hari lewat, satu hari lewat, satu hari lewat. Makin dekat dengan pemulihan. Makin dekat dengan titik happy ending. Karena dia sutradara, walaupun terlihat di awal gagal, tulisannya dia bukan gagal. Dia tidak perlu penghapus untuk menghapus skenarionya. Karena Tuhan, sang sutradara, adalah Tuhan yang sempurna. Sudah menetapkan jalan hidup saudara dan saya dari awal hingga akhir. Itu artinya hari ini ikuti saudara. Ya, ikuti. Saudara lihat hari-hari ini Daniel 4 ayat 3 kita baca. Yuk. Daniel 4 ayat 3 ya. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Ya, ada yang halo dari York. York itu dekatnya New York ya. Halo Shalom ya. Saudara lihat ya, betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebat di akhir zaman. Ada banyak tanda-tanda di akhir zaman yang membuat saudara hari ini ketakutan. Aduh, akhir zaman. Lihat banyak musibah, banyak bencana. Betapa besar tanda-tandanya. Tapi saudara perlu tahu kata-kata berikutnya. Betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kita hari ini tidak perlu heboh dengan tanda-tanda di akhir zaman yang harus terjadi. Masa yang makin sulit, makin sukar. Bahkan keadaan dunia yang akan tergoncang. Bahkan resesi dunia yang menurut akal pikiran manusia, saudara tidak bisa bertahan lagi. Tapi percayalah kata-kata berikutnya, mujizat-mujizatnya juga tidak kalah hebat. Itu artinya hari ini, apapun tanda-tanda di akhir zaman, saudara akan menikmati mujizat-mujizat Tuhan yang hebat di akhir zaman. Bahkan saudara dan saya hari ini sudah dijamin punya kerajaan kekal, pemerintahan turun-temurun.
goncangan apapun, kita tidak akan tergoncang karena kita punya kerajaan yang kekal dan mujizat Tuhan yang hebat sedang terjadi di akhir zaman ini. Buat saudara dan saya yang tidak ikut tergoncang, artinya yang tidak putus asa. Amin saudara, banyak anak Tuhan hari ini dunia digoncang, mereka tergoncang, putus asa, menyerah deh, menyerah. Bahkan banyak orang yang kepingin mati. Ada beberapa orang yang sudah bilang, Bu Eli, kalau saya tidak ingat anak, saya sudah mau minum baygon. Saya sudah mau bunuh diri, Bu Eli. Betapa pikiran manusia yang tahu bapaknya di surga, kaya segalanya, bahkan hebat mujizatnya, mereka tidak mengenal. Bahkan dengan gampangnya mereka berkata, aku sudah putus asa. Aku sudah mau mati, Bu Eli, sudah tidak kuat menghadapi malu aib. Jujur kalau proses terjadi, saya pun juga mengalami. Siapa yang kuat menanggung rasa malu dengan perkataan orang-orang sekitar? Waktu prahara terjadi, rumahmu dilelang bank, diomongin tetangga. Diomongin orang, dikapok-kapokin, disukur-sukurin. Waktu rumah tanggamu tergoncang, suami pasangan hidup selingkuh, ada banyak orang mulai membicarakan hidupmu, keluargamu, bahkan disukur-sukurin. Tapi satu hal pesan saya, kita hidup bukan ditentukan oleh apa kata orang. Jangan banyak dengar kata orang, penghakiman orang tentang hidupmu. Karena senyatanya yang tahu jelas jalan hidupmu adalah Tuhan yang hidup. Dan Dia berdiri hari ini berkata buat saudara dan saya, jangan pernah berputus asa. Sambung asa. Jangan putus tapi sambung terus rasa semangat dari hari ke hari. Percayalah seperti tadi saya jelaskan, jalani satu hari. Besok satu hari. Besok ada pengharapan. Makin dekat gak ke garis finish saudara? Makin dekat gak ke garis akhir happy ending? Makin dekat. Itulah karya Tuhan hari-hari ini. Makanya jangan pernah berputus asa. Yuk saya kasih alasan kenapa semua masalah di dunia, kalau ditinjau dari sudut waktu, kita belajar sama-sama ya. Kita lihat bahwa semua itu cuma sesaat waktu. Ada firman yang membuktikan ketika saya juga berpikir, Tuhan kok kelihatannya masalahku tambah lama, tambah berat, tambah tidak ada pengharapan. Tapi ketika Tuhan berikan ayat di 2 Korintus 4 ayat 18. Semua masalah itu hanya sesaat. 2 Korintus 4 ayat 18. Yuk kita sama-sama baca. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Masalah keuangan, badai rumah tangga, masalah goncangan, semua yang menimpa saudara dan saya hari ini, itu hanyalah masalah yang kelihatan dan nilainya cuman waktunya sementara. Bukan kekal. Badai pasti berlalu. Dan yang perlu saudara tahu, yang kekal, yang tidak kelihatan itu, ketika saudara membangun roh yang tetap menyala-nyala dan saudara tetap melayani Tuhan, buat menyenangkan hati Tuhan, itulah selamanya. Hari ini, saudara perlu tahu semua taburanmu hari ini tidak pernah sia-sia. Keadaanmu tambah buruk. Justru saya melihat apa yang saya alami bertahun-tahun, saudara perlu tahu. Justru waktu penderitaan terjadi, itu waktunya saudara sedang mengumpulkan tabunganmu. Tabunganmu sedang dikumpulkan lewat air mata, lewat penderitaan.
Walaupun kelihatannya saudara nabur bercucuran air mata, kok tambah parah ya Tuhan? Tidak apa-apa. Yang lahiriah kelihatan parah. Tapi perlu tahu saudara, yang tidak kelihatan, tabunganmu, semua jeripayamu sedang dikumpulkan sama Tuhan. Dan itu akan menjadi warisan yang abadi buat keturunanmu. Dan engkau sendiri juga akan menikmati pada akhirnya. Tuhan sedang menampung air mata kesengsaraanmu di balik proses hidupmu yang makin sulit. Makin sulit tingkat kesulitannya, makin berat masalahmu, upahnya jelas makin luar biasa dan makin besar. Masalahmu makin luar biasa, upahmu juga akan makin luar biasa bersama Tuhan. Karena jeripayamu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Itu yang saya tangkap saudara ya. Yang pertama ditinjau dari sudut waktu sementara. Yuk lihat lagi ditinjau dari sudut waktu. Mazmur 46 ayat 6 ya. Mazmur 46 ayat 6. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Itu tadi yang saya omongkan. Keadaanmu boleh goncang, tapi engkau tidak boleh tergoncang. Engkau tidak boleh putus asa, karena di dalam goncanganmu itu ada Allah di dalamnya. Goncangan ekonomi, goncangan rumah tangga, goncangan lihat masa depan. Percayalah hari ini mungkin kesehatanmu lagi menurun. Allah tetap ada di dalamnya dan kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Artinya ditinjau dari sudut waktu semuanya pasti berlalu karena pertolongan Tuhan sedang dalam perjalanan. Saudara tangkep ya. Jadi waktu saya baca firman ini, Roh Kudus itu menjelaskan buat saya, Eli, kalau keadaanmu tambah parah, pekat, hitam, itu sebentar lagi pertolonganku akan terlihat. Dari malam menjelang pagi itu keadaannya pasti hitamnya pekat, saudara. Gelap, pekat, dan tiba-tiba, wah pagi. Saudara tangkap ya. Makanya waktu saya baca firman ini, Roh Kudus mengingatkan saya. Makanya kalau keadaanmu tambah parah, jangan putus asa. Itu artinya sebentar lagi menjelang pagi, pertolonganku segera engkau nikmati. Berapa banyak orang justru berputus asa pada waktu titik yang paling gelap. Sudah, orang gelap pekat itu tidak bisa lihat apa-apa. Oh, pertolongannya di mana tidak tahu, saudara. Gimana caranya mempulih tidak tahu. Dan waktu itu saya benar-benar Roh Kudus mengingatkan saya. Eli, ingat ya. Pertolongan Tuhan itu sedang di dalam perjalanan dan itu pertolongannya menjelang pagi. Kalau hari ini gelap-gelap, memang belum pagi, tapi sudah menjelang pagi, engkau akan segera melihat apa yang menurutmu mustahil bagi Tuhan. Ketika itu sudah waktunya Tuhan, semuanya pasti akan tertolong. Rumah tanggamu akan tertolong. Suamimu akan tertolong, anak-anakmu akan tertolong. Hari ini keuanganmu pasti tertolong. Di balik pekatnya, di balik bukti baik sudah tidak ada. Jangan pernah berputus asa. Itu artinya saudara sedang di dalam satu titik yang sebentar lagi menjelang pagi. Gelap berarti hari itu. Hari ini saudara akan melihat sebentar lagi. Pertolongan Tuhan segera datang. Amin saudara. Amin. Itu yang kedua. Ya, jadi hari ini jangan putus asa dari sudut waktu sementara. Yang kedua, perjalanan pertolongan Tuhan sedang dalam perjalanan. Yang ketiga, yuk kita lihat. Yesaya 30 ayat 18 sampai 20.
kita mau siang ini belajar sama-sama, ya. Saudara akan melihat hari ini tidak akanlah ada lagi orang yang putus asa, mau pekat seperti apapun, mau yang terlihat seperti buruk apapun, katakan itu sementara. Pekat berarti sebentar lagi aku akan melihat pertolongan Tuhan segera datang. Yang ketiga, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu, ya. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Tuhan. Menantikan berbicara apa, saudara? Waktu. Ya, hari ini kita belajar bagaimana Tuhan juga menanti-nantikan saatnya. Dia hendak menunjukkan apa, saudara? Kasih-Nya. Ini cuman masalah waktu. Saudara dan saya hari ini dituntut kesabaran ekstra untuk menantikan waktu Tuhan. Pasti Dia tidak akan menunjukkan hukumannya, amarahnya kepada saudara dan saya. Tapi Dia sedang menantikan waktunya untuk bangkit hendak menyayangi saudara dan saya. Amin, saudara. Yuk lihat kata berikutnya, ya. Firman ini luar biasa. Kalau dulu saya lagi drop, lowbat, ya, saya baca firman ini ulang-ulang, saudara. Yang ke-19, sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis, tidak akan terus berbicara waktu, saudara. Tidak mungkin waktumu terus-menerus engkau diizinkan bercucuran air mata. Ada titik Tuhan berkata, selesai. Dan engkau akan menuai pulang sambil bersorak-sorai membawa berkas-berkas dari air mata kesengsaraanmu. Ini akan berubah bukan lagi jadi penderitaan, tapi berkas kemenangan demi kemenangan. Amin, saudara. Ya, jadi hari ini sabar. Waktu Tuhan bukan waktu saudara. Tapi izinkan Tuhan mengingatkan saudara siang ini. Tidak terus menerus, tidak selamanya. Tadi cuman sementara, pertolonganku sedang dalam perjalanan. Yang ketiga, bukan selama-lamanya, bukan terus-menerus engkau menangis. Ada waktunya aku bangkit. Dan aku akan menunjukkan kasihku yang besar atas hidup setiap anak-anakku. Ke-20. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Ya, lihat ya. Namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Saudara, hari ini mungkin di tengah keadaanmu yang susah, kelihatannya kita hari ini menikmati roti dan air serba sedikit. Ya, dulu berkelimpahan, sekarang kena masa pandemi, semuanya serba dilimit. Serba sedikit. Dulu mau ini, enggak pakai mikir. Tapi hari ini ketika masa pandemi terjadi, krisis terjadi, semua serba sedikit. Tapi percayalah, firman Tuhan berkata, pengajarmu, Tuhanmu tidak pernah menyembunyikan wajahnya atas hidup saudara dan saya. Justru di tengah masa yang serba sedikit ini, saudara akan melihat bagaimana Dia memelihara hidup saudara. Yang serba sedikit ini di tangan Tuhan akan menjadi yang terbaik. Itulah janji Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya hari-hari ini. Amin, saudara. Hari ini, yuk kita semua mau sabar ya, menantikan waktu Tuhan.
Tetaplah berseru-seru berdoa kepada Tuhan. Tetaplah percaya bahwa pada waktu yang serba sedikit ini Tuhan pasti pelihara saudara dan saya. Hari ini kalau ditinjau dari sudut waktu, saudara perlu berputus asa? Tidak perlu. Firman Tuhan sudah berkata jelas bahwa semua sementara, pertolonganku sedang dalam perjalanan, waktunya engkau menangis tidak untuk terus-menerus. Di tengah yang serba sedikit ini, mengucap syukurlah. Karena apa yang serba sedikit di tangan Tuhan akan menjadi kelimpahan. Bukan di tangan saudara. Tapi ada syaratnya, yaitu saudara harus sabar. Menantikan waktunya Tuhan. Amin. Saudara harus terus berseru kepada Tuhan hari-hari ini. Jangan putus asa, sambung asa. Jangan mau putus pengharapan, sambung terus pengharapanmu. Hari ini tidak melihat, besok pasti melihat. Hari ini tidak melihat, besok pasti ada pengharapan. Itu namanya orang sambung asa. Amin, saudara. Orang yang sambung asa tidak akan pernah berhenti untuk menantikan waktunya Tuhan. Sabar. Mereka tidak akan pernah berhenti untuk berseru-seru dan berdoa kepada Tuhan. Bahkan mereka tidak akan pernah berhenti untuk mempercayai Tuhan di tengah keadaan yang serba sedikit hari-hari ini. Amin, saudara. Yang lagi ngalami kekurangan kasih sayang pasangan selingkuh, tidak perlu takut. Pada waktunya Tuhan akan pulihkan semua menjadi anggur yang manis. Ada banyak kesaksian ya. Orang kalau sudah dipulihkan Tuhan tuh keren loh saudara. Mereka rata-rata bilang gini, Bu Eli, kalau Tuhan yang pulihkan tuh memang keren Bu Eli. Gimana? Orang pacaran aja kalah loh Bu Eli. Cinta mula-mula yang Tuhan taruh, anggur yang Tuhan kasih, yang dicurahkan anggur surga itu keren. Bukan lagi cinta nafsu Bu Eli. Bukan lagi cinta hanya karena emosi sesaat. Tapi kalau Tuhan yang memulihkan, wow. Kayak pacaran melebihi klepek-klepek saudara. Makanya ibu-ibu ya, bapak-bapak juga yang lagi ditinggal pacarnya, ditinggal pasangannya ya. Maaf saudara ya. Ada WA masuk, jadi saya nggak konsen. Saudara, jangan hari ini putus asa. Sambung asa. Ya, saudara akan lihat bagaimana hari ini. Saudara akan melihat kuasa Tuhan yang bekerja secara luar biasa. Ya, sabar, terus berseru, tetap bangun rasa percaya. Ya. Yuk, yang kedua kita lihat ditinjau dari akhir proses sekarang ya. Tadi ditinjau dari waktu, sekarang ditinjau dari akhir proses. Makanya kenapa Tuhan bilang hari ini, jangan putus asa, sambung asa ya. Roma 8 ayat 28 ayat yang tidak asing lagi ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini ayat yang tidak asing lagi. Tapi kita tahu bahwa hari ini ditinjau dari akhir proses. Selalu kehadiran Tuhan itu mendatangkan ujung-ujungnya kebaikan, kekuatan buat saudara dan saya. Amin. Kalau orang bicara, tapi kok kelihatannya tambah susah ya Bu Eli. Kalau Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan, harusnya keuangan saya makin membaik Bu Eli. Harusnya suami saya makin membaik Bu Eli. Tapi ini tambah parah. Percayalah hari ini Tuhan itu bukan melihat hasil. Kalau Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu dan Dia mendatangkan kebaikan, Dia akan bekerja dengan cara dan waktunya yang tidak terselami. Apakah kalau suamimu tambah parah, keuanganmu tambah parah, itu berarti Tuhan tidak turut bekerja? Ada firman yang berkata gini, justru di saat kelemahan, kesesakan mula, ketika Tuhan bekerja, maka itu akan menyempurnakan kuasanya.
Artinya Tuhan suka pada waktu keadaanmu lemah, pada waktu keadaanmu sesak. Justru itu makin menyempurnakan kuasanya. Kalau saudara masih lihat bukti, siapa yang bekerja? Saudara. Karena ketika saudara hari ini masih mengandalkan kekuatanmu dan keadaan bertambah baik, yang bekerja itu masih dominan saudara. Tapi pada waktu engkau sudah tidak mampu lagi dan engkau mengangkat tangan, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatunya Tuhan. Tuhan bilang, oke, pasti mendatangkan kebaikan. Yang penting kamu jangan lihat keadaanmu hari ini. Karena aku sedang melatih iman orang percaya yang tidak melihat tapi percaya. Amin. Hari ini ketika saya merenung firman ini, saudara tahu kenapa Tuhan belum melihat satu hasil. Waktu saya merenungkan firman ini, Tuhan bilang gini, nak sabar ya, aku sedang bekerja. Pasti kok ujungnya kebaikan buat suamimu, buat kamu, buat anak-anak, buat rumah tanggamu. Tapi hari ini belum, kenapa? Karena aku lagi bentuk engkau. Aku melihat engkau itu kurang mengasihi aku. Saudara lihat ya, karena firman ini berkata bagi mereka yang mengasihi dia. Aku lihat dalam hatimu, kamu belum sepenuhnya itu mengasihi aku. Engkau masih mengasihi suamimu. Jujur saya dulu itu orang yang suami saya segala-galanya. Tuhan itu nomor 2, saudara. Pokoknya ada suami di samping saya, itu saya merasa aman, saya merasa nyaman. Kalau saya tidak ke gereja, saya tidak berdoa, saya tidak apa-apa. Tapi jangan sampai saya tidak melihat suami saya hari ini pulangnya on time, ya. Itu yang sempat membuat saya lebih panik, saudara. Ya, makanya Tuhan bilang gini, sabar ya nak, semuanya belum terlihat baik, tidak apa-apa, karena aku lagi proses hatimu ini supaya mengasihi aku tulus. Dan jujur, proses 11 tahun hari ini sering saya saksikan. Hari ini yang membuat saya tetap hari ini bertahan di tengah proses, karena saya jatuh cinta kepada Tuhan. Amin. Saya bisa berkata di depan Tuhan, aku mengasihimu dengan tulus Tuhan, dengan segenap hati. Kalau saudara dipulihkan cepat, ya, saudara hari ini rasa mengasihi Tuhan itu berbahaya. Ada banyak orang ketika dipulihkan, sesudah diberkati, menjauhi Tuhan. Kenapa? Karena harta, kenyamanan, yang namanya usaha yang sukses, itu mencuri hati saudara buat mengasihi Tuhan. Sehingga ketika diberkati, ketika dipulihkan, bentar ya Tuhan, nikmati berkat dulu, nikmati pemulihan jalan-jalan dulu, honeymoon ya Tuhan. Ada banyak orang ketika diberkati, dipulihkan, justru rasa mengasihi Tuhan makin berkurang. Dulu belum dipulihkan, Tuhan aku mengasihimu. Tapi setelah dipulihkan, rasa mengasihi Tuhan berkurang, yang dikasihi justru berkatnya. Tangkap ya saudara. Jadi hari ini tidak usah protes. Tapi yang pasti mendatangkan kebaikan di balik semua ini. Makanya jangan putus asa. Yuk yang kedua. Pengkhotbah 3 ayat 11 ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal hingga akhir. Yang pertama selalu berujung kebaikan. Yang kedua selalu berujung keindahan. Tapi hari ini belum indah. Tuhan bilang gini, sabar nak. Bukan terlihat tidak indah. Tapi karena engkau tidak pernah menyelami pekerjaanku dari awal hingga akhir. Nyatanya kalau aku berjanji membuat segala sesuatu indah, aku lagi butuh waktu untuk memproses supaya segala sesuatunya indah, bukan sebagian saja yang indah. Kalau waktumu, maka cuma sebagian indah. Tapi kalau waktuku, segala sesuatu indah. Amin saudara. Dan saya waktu sabar menantikan waktu Tuhan, saya melihat bahwa keindahan-keindahan itu terjadi saudara. Indah dalam pelayanan saya, indah dalam karakter saya, ya, indah buat anak-anak, ya. Saudara tahu indah juga buat suami saya yang tidak mengenal Yesus, hari ini bisa mengenal Yesus sebagai juru selamat. Itu yang Tuhan mau, bukan hanya sekedar balik sama saya, ya, tapi tidak berbuah apa-apa. Cuman balik, ya sudah pulih dalam hubungan. Tapi tidak tahu lagi yang indah apa lagi. Saya tidak berubah, anak-anak tidak berubah, pelayanan saya tidak terlihat buahnya.
Itu yang Tuhan tidak mau. Makanya hari ini sabar. Saudara tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Sabarlah, karena dia lagi proses, segala sesuatunya akan dibuat indah. Amin, saudara. Yang ketiga, 2 Korintus 2 ayat 14 ya. Waktu sudah berjalan cepat. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. 3 hal, saudara. Kebaikan, ya. Jadi kalau ditinjau dari akhir dari proses, makanya saudara jangan putus asa. Allah turut bekerja, selalu mendatangkan kebaikan. Ujungnya pasti kebaikan. Tenang saja. Yang kedua, pasti dibuat indah dalam segala hal. Keindahan. Yang ketiga, selalu kemenangan. Allah selalu membawa saudara dan saya di jalan kemenangannya. Hari ini kok belum lihat Bu Eli? Karena Tuhan bilang gini, nak sabar ya. Karena aku lihat hidupmu kalau menang, kamu masih belum menyebarkan keharuman. Seperti saya sering bersaksi, Tuhan bilang gini, Eli, kamu lihat kan hari ini, kalau aku pulihkan kamu, kamu sudah membawa keharuman namaku. Coba kalau berapa tahun yang lalu, aku pulihkan rumah tanggamu, kamu tetap jutek, kamu tetap sombong, kamu tetap suka nanduk suamimu, kamu tetap suka maki-maki pembantumu. Kamu tidak menciptakan keharuman buat aku. Justru hari ini kemenangannya itu nanti plus keharuman. Kalau hari ini saudara belum selesai, itu karena Tuhan lihat gini. Tuhan pesan, sebentar lagi ya nak, karena aku lihat kamu belum seluruhnya masih harumnya belum harum sekali. Belum, masih ada bau dikit-dikit. Aku mau harumnya itu semerbak. Sehingga orang kalau lihat kehidupanmu, lihat proses hidupmu, itu menyebarkan, memuliakan namaku. Amin, saudara. Amin, saudara. Dari situ saya mulai mengenal Tuhan. Oh iya ya Tuhan, berarti aku mulai diajar, di-upgrade mengasihi Tuhan lahiriaku. Oh, aku diajar Tuhan hari ini untuk menyelami pekerjaan Tuhan itu yang luar biasa, sehingga saya mengalami Tuhan lebih dahsyat lagi, seperti seorang Ayub dulu dari kata orang, sekarang aku mengalami sendiri. Dan itu yang Tuhan paksakan buat hidup saya. Saya mengalami Tuhan, itu mengalami sendiri saudara. Nyata. Dengan proses yang lama, saya mengalami Tuhan dahsyat saudara. Yang ketiga yaitu apa? Saya lagi di-upgrade secara lahiriah saya supaya saya menyebarkan keharuman yang semerbak supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sabar ya. Sabar saudara. Hari ini jangan putus asa. Semuanya akan mendatangkan kebaikan, keindahan, kemenangan jadi jaminan buat saudara dan saya. Amin. Lahiriamu lagi diproses ya. Batiniamu lagi diproses sama Tuhan. Manusia batiniamu. Hari ini bukan lahiriah, maaf saudara ya. Jadi saudara hari ini jangan lagi putus asa karena batiniamu lagi diproses. Rohmu akan dibuat Tuhan semakin menyala-nyala dan layani Tuhan ya. Kalau ditinjau dari rancangan Tuhan ya, setelah itu 1 ayat kita selesai. Ditinjau dari rancangan Tuhan. Saudara perlu tahu bagaimana rancangan Tuhan di balik setiap masalah. Tidak ada rancangan kecelakaan. Makanya jangan putus asa. Kelihatannya orang bisa mencelakakan hidupmu. Kelihatannya masa pandemi ini mencelakakan keuanganmu. Tapi satu hal yang Tuhan berkata siang ini, aku tidak pernah merancangkan kecelakaan. Yeremia 29 ayat 11. Rancangannya damai, sejahtera, dan penuh kebahagiaan. Di Titus 2 ayat 13. Yang kedua, rancangannya pasti ajaib. Yesaya 25 ayat 1. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau. Syukur dengan kesetiaan yang teguh. Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib telah ada sejak dahulu. Rancangan damai sejahtera penuh kebahagiaan. Yang kedua, rancangan yang ajaib telah ada sejak dahulu. Yang ketiga, rancangannya selalu berakhir dengan terang. Tidak mungkin berakhir dengan gelap. Habis gelap memang saudara bisa mengalami kegelapan hari ini. Pekat
sekalipun, tapi sehabis gelap selalu muncul terang buat orang benar. Mazmur 112 ayat 4, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Mazmur 112 ayat 4. Hari ini kita sudah belajar 3 hal, ya. Kita sudah melihat bagaimana jangan berputus asa dari sudut waktu. Dari sudut di mana akhir dari proses dan rancangan Tuhan. Dari sudut waktu semuanya hanya sementara. Saudara, percayalah, badaimu pasti berlalu. Yang kedua, setelah sementara apa saudara? Waktu yang pertama tidak akan terus-menerus saudara diizinkan untuk menangis, ya. Ada pertolongan Tuhan yang sedang di dalam perjalanan. Dari sudut akhir proses selalu mendatangkan kebaikan, selalu mendatangkan apa saudara? Keindahan, selalu mendatangkan kemenangan. Dari sudut rancangan Tuhan, ada damai sejahtera, penuh kebahagiaan, rancangan yang ajaib telah sejak dahulu. Dan yang ketiga ada rancangan terang. Habis gelap pasti timbul terang, tidak akan timbul gelap lagi. Yang terakhir akan saya jelaskan, ini ayat yang luar biasa, ya. Waktu saya persiapkan ayat ini, Tuhan kasih loh ayat ini. Saya bilang, wow, keren saudara. Yuk kita lihat bagaimana saudara tidak perlu hari ini putus asa. Terutama ketika Tuhan itu memberikan ayat di mana Lukas 9 ayat 23. Markus 9 ayat 23 yang berkata gini, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara lihat ya, waktu saya baca ayat ini Tuhan memberikan saya Matius 21 ayat 21 sampai 22 ya. Ayat ini akan menjadi ayat penutup, tapi harapan saya setelah saudara mengerti betapa luar biasanya saudara, betapa Tuhan sudah memberikan saudara dan saya kuasa hari ini. Maksimalkan kuasa ini. Saudara tidak pernah menyadari bahwa ada kuasa yang besar di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga saudara berkata, menyerah, putus asa. Tapi setelah baca firman ini, pastikan saudara tidak akan lagi berkata putus asa. Saudara akan ambil keputusan sambung asa. Wow, sudah habis waktunya hampir. Yuk baca. Matius 21, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang. Orang yang putus asa pasti orang yang bimbang hari-hari ini. Ya, lihat ya. Kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Hari ini ketika saudara baca ini, nanti setelah ini karena waktunya sudah tidak keburu, saudara renungkan ayat ini. Keren saudara. Apa pesan Tuhan di balik semua ini? 3 hal saudara. Ya, saudara perlu tahu hal ini. Sebenarnya ada 3 contoh. Nanti kalau tidak keburu saya akan jelaskan berikutnya. Ya, 3 contoh itu yang dari perwira Kapernaum, saya singkatkan aja ya. Sebenarnya Tuhan sudah berikan saudara kuasa. Yang pertama, waktu saudara percaya, tidak bimbang, saudara bisa berbuat seperti pohon ara. Saudara akan punya kuasa ilahi di dalam hidup saudara untuk membuat mujizat saudara. Hari ini keadaan hidupmu tidak baik sekalipun, ketika engkau punya rasa percaya, mujizat, kuasa itu sudah diberikan buat saudara dan saya, yaitu untuk mengubah masalahmu menjadi pemulihan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saudara punya rasa percaya, perkataan dan firman berkata, jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah, maka hal itu akan terjadi. Makanya kuasa perkataan yang kedua. Waktu saudara punya rasa percaya penuh, saudara bisa melakukan mujizat. Dan ketika saudara punya perkataan, maka gunung aja tercampak. Gunung masalahmu akan tercampak menjadi gunung berkat dengan kuasa perkataan. Ketika engkau berkata, suamiku baik, rumah tanggaku pulih, keuanganku diberkati. Hari ini kenyataannya keuanganmu tragis. Tapi ketika perkataanmu berkuasa, maka yang tragis, kekurangan, kesulitanmu itu akan menjadi berkat.
yang melimpah karena kuasa perkataan. Yang ketiga, doa. Doa, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saudara dan saya hari ini jangan meremehkan doa. Kita punya kuasa percaya, kita punya kuasa perkataan, kita punya kuasa untuk yang ketiga, doa yang berkuasa. Saudara dan saya hari ini jangan pernah takut menghadapi apapun. Karena hari-hari ini kita semua sudah diberi kuasa. Tapi seringkali saudara tidak pernah menyadari, bisa enggak ya saya? Bisa enggak ya saya ngatasi keuanganku? Bisa enggak saudara? Saudara lihat ya, 3 hamba. Yang pertama, perwira Kapernaum itu cuman berkata, saya sikat cepat. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Waktu dia berkata yang positif, sepatah kata saja, hambaku sembuh, maka itu yang terjadi. Saudara lihat ya, kepala rumah ibadat berkata apa? Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkan tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Ketika hari ini keadaanmu mungkin seperti seorang perwira Kapernaum yang sudah sangat sakit, lumpuh, sangat menderita. Tapi ketika dia menyadari dalam hidupnya, dia punya kuasa di dalam rasa percayanya kepada Tuhan. Perkataannya dia berkata, katakan sepatah saja kata saja, pasti sembuh. Dan itu terjadi saudara. Hari ini jangan main-main dengan kuasa yang Tuhan sudah berikan. Siapapun saudara, tidak pandang status. Mau saudara kaya miskin, saudara dihina orang, saudara tetap hari ini sadari sebagai anak Allah, kita bisa melakukan perkara yang besar. Jangan remehkan kemampuanmu dengan rasa percaya, perkataan dan doamu. Itu akan menggeser gunung. Itu akan membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan belajar seperti seorang perwira Kapernaum yang keadaannya sudah sakit lumpuh dan sangat menderita. Baik kepala rumah ibadat yang anaknya sudah mati, tidak ada pengharapan. Tapi ketika perwira Kapernaum dan seorang kepala rumah ibadat menyadari bahwa dalam dirinya ada kuasa, dia mulai berkata, sepatah kata saja Tuhan, engkau katakan pasti sembuh. Dan yang kedua, ketika saudara hari ini berkata, Tuhan, aku sudah tidak tahu, keadaanku sudah mati. Seperti seorang kepala rumah ibadat. Tetapi ketika engkau datang dan meletakkan tanganmu atas keuanganku, tanganmu yang berkuasa atas rumah tanggaku, maka aku akan hidup. Keuanganku akan hidup. Rumah tanggaku akan hidup kembali. Suamiku akan pulih kembali. Hari ini pastikan, yuk, saya sudah selesai saudara ya. Saudara jangan pernah berputus asa. Sambung asa. Ditinjau dari sudut waktu semuanya sudah beres. Dan Tuhan berkata siang ini, aku sudah beri engkau kuasa. Hari ini percayalah Daniel 4 ayat 3. Ada banyak mujizat-mujizat besar yang akan terjadi buat saudara dan saya ketika saudara menyadari bahwa dalam hidupmu ada kuasa ilahi, ada perkataan ilahi, ada doa orang benar yang besar kuasanya. Mulai hari ini maksimalkan itu, percayalah mujizat demi mujizat di akhir zaman akan saudara dan saya nikmati. Sampai ketemu besok live ya, 7:30. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami menyerahkan acara live ini ke dalam tangan-Mu juga. Kami sudah selesai mendengarkan kekuatan hamba. Firman yang disampaikan menjadi vitamin Tuhan. Kami percaya bahwa hari ini ada kemenangan yang luar biasa ketika kami menyadari bahwa kami sebagai anak Allah, kami tidak akan pernah putus asa. Kami akan terus sambung asa saat ini Tuhan. Karena semuanya hanya sementara, sesaat. Bahkan semua akhir proses kami akan berujung kebaikan, kemenangan, keindahan yang luar biasa. Bahkan rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, rancangan yang ajaib. Bahkan Tuhan, saat ini kami tahu bahwa rancangan terang itu sedang terjadi dalam hidup kami. Kami mau belajar seperti seorang perwira Kapernaum. Kami mau belajar seperti kepala rumah ibadat. Kami juga mau belajar seperti seorang
seorang wanita pendarahan 12 tahun. Ketika mereka sadar bahwa hidupnya di dalam kehidupan ada kuasa ilahi, maka mujizat itu terjadi. Hari ini kerahkan kekuatan-Mu ya Allah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami masalah keuangan buat terobosan berkat, yang mengalami masalah rumah tangga pulihkan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa negara kami. Biar kalau kami sebentar berpisah satu dengan yang lain, terima berkat Abraham, Ishak, Yakub, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu besok. God bless semuanya.